Sama-sama kita berharap Allah SWT memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari ibadah kita. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ai yaqtal maut, kata ulama, sampai datangnya kematian. Karena kematian ini tidak ada kaitan dengan sakit. Banyak orang-orang yang bertahun-tahun stroke gak mati-mati, tapi 1 jam kena angin dulu berangkat ke akhirat. Kematian tidak ada kaitan dengan umur. Banyak yang sudah di atas 80 yang gak mati-mati. Anak saya yang baru umur 3 tahun meninggal dunia. Tapi kematian ada kaitan dengan kebiasaan. Seseorang, kata Nabi, akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Maka paksakan diri kita untuk berpindah dari satu majelis kebaikan ke majelis yang lain. Karena memaksakan diri dalam ibadah ini perintah Allah. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu, kata Allah, dalam keadaan ringan maupun berat. Jangan kira mungkin kita berpikir enak kalau kita ini hidup di zaman Nabi dan para sahabat, nempel terus dengan Nabi, tidak ada keberatan. Oh tidak. Justru Allah turunkan ayat itu berkenaan dengan beratnya sahabat dalam menjalankan perintah. Maka dulu kita sebentar di sini ikut menentukan kematian kita yang dikatakan dalam Imam Tabrani dikatakan yaitu ala nas sab'ina marrah. Israil alaihissalam datang kepada kita sab'ina marrah, 70 kali untuk melihat jidatnya, jereja kapan matinya, Sulaiman Ahmad kapan meninggalnya. Hari berganti hari, detik berganti detik, mendekati kuburan, maka kita dudukkan diri kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Allah. Hadirin, dalam Islam tidak ada kaitan dengan kebetulan, tapi ada kaitan dengan qadar Allah. 50.000 tahun yang lalu Allah telah tuliskan saya ada di kursi ini, dan kaitannya dengan rezeki. Biasanya kan ada air minum ya di sini, ada air putih. Insya Allah saya lagi nggak puasa semua ya, masya Allah. Saya usnuzon puasa Senin semua ini, wali Allah semua, minimal wali murid. Karena dalam syariat tidak ada kaitan dengan kebetulan. Kebetulan Ustaz Fadli lagi sakit, akhirnya Sulaiman doa. Dalam rukun iman yang ke-6 itu percaya kepada qada dan qadar. Jangankan Ustaz Fadli yang tidak datang daun yang jatuh dalam Quran itu sudah ada ketetapannya. Maka tidak ada yang kebetulan, tapi qadar Allah saya mengisi di sini. Dan semoga Allah SWT memberikan manfaat dari saya berbicara maupun teman-teman mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan sekalian, sedikit saya taruh Sulaiman Ahmad tinggal di Labuan Ratu. Alhamdulillah jereja walaupun jarang lihat, tapi insya Allah kita kenal. Dan memang alhamdulillah Allah memikirkan saya tidak mengisi juga hari ini. Sebenarnya saya juga ada jadwal, isi jadwal di kantornya Bang Indra PU, tapi memang mungkin katanya ada perubahan jadwal, jadi akhirnya saya kosong. Jadi sekalian, materi akan kita kaji siang ini, kita akan mengkaji tematik. Untuk yang punya handphone semua dibuka, kita sama-sama kaji sejenak mengenai firman Allah dalam surat Yunus ayat 57. Kita akan bahas mengenai kemanfaatan Quran, karena semua dari kita ingin manfaat yang sebesar-besarnya dari agama ini. Jadi kalau dikatakan apakah boleh kita pamrih dalam beragama, maka jawabnya wajib. Kita harus pamrih dalam beragama ini, tapi pamrih kita kepada manfaat yang Allah SWT datangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mengambil dari beberapa dalil tafsir ringkas dari ulama mengenai kemanfaatan Al-Quran. Ibu-ibu di belakang juga boleh lihat dalam surat Yunus ayat 57. Saya bacakan di sini keterangannya dari ulama. Jemaah sekalian, sudah menjadi kesepakatan bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hudal lil mukminin, bukan, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan dalam ayat yang akan kita
kaji bersama ini, Allah SWT memberikan gambaran umum tentang manfaat Al-Quran yang bisa kita dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Jadi siapa yang bilang agama itu urusan kubur saja, tidak. Agama itu pemanfaatannya di dunia dahulu sebelum nanti di akhirat yang selama-lamanya. Perhatikan Allah SWT membuka kalamnya dalam surat Yunus dengan nida'ul jam'in nas ketelah. Kalau Allah Ta'ala di surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas. Ini Allah memulai dengan panggilan seluruh manusia. Beda dengan ayat-ayat hukum yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, ya wahai orang beriman, mengenai puasa, kutiba alaikumusiyam. Maka nggak boleh kita paksakan puasa kepada orang kafir. Tapi ketika Allah SWT memanggil ya ayuhan nas, ini ayat munadarah kata Allah. Allah panggil semua orang-orang yang merasa manusia. Apa kata Allah di sini? Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang pelajaran dari sisi Tuhan kalian. Quran ini disebut dengan mau'izah. Mau'izah itu kalau dalam istilah kamus besar bahasa Arab, mau'izah bisa berarti pelajaran. Mau'izah bisa berarti apa di sini? Nasihat. Mau'izah bisa bermakna peristiwa. Mau'izah bisa bermakna kisah. Yang pertama kata ulama, mau'izah yang bermakna pelajaran. Kenapa Allah memanggil dengan manusia? Karena Quran ini siap diuji kompetensi kalau bahasa kita, secara ilahiyah maupun secara ilmiah. Ada orang-orang sekarang kan gue yang pasti aja lah. Oh ini Quran pasti. Maka Allah memanggil qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman apa? Dzalikal kitab la raiba fihi, enggak ada keraguan. Dan sampai hari ini orang-orang tidak bisa menemukan kelemahan dalam Quran. Maka saya ambil dari beberapa kitab tafsir yang asriyah, Qurtubi. Saya dulu pernah kuliah di Pakistan, diberikan artikel ringkas dari teman-teman saya dari PKS. Seorang dia udah jadi orang rupanya. Bukan berarti jadi monyet dulu, bukan ya. Dari Utami itu teman seperjuangan. Beliau sekarang sudah. Ini bukan saya nyebar partai, bukan ya. Dari Utami itu namanya orang provinsi ya. Kota apa provinsi ya? Provinsi ya. Teman seperjuangan awal-awal berangkat Pakistan tahun 2000, dia masih merintis. Sekarang sudah menggunakan manfaatannya. Dikasih artikel tentang penjelasan pembahasan isu Qurtubi. Isu Qurtubi ini ulama yang sekarang orang Mesir banyak tinggal di Amerika. Maka beliau memberikan penjelasan mengenai pelajaran-pelajaran yang dimaktubkan dalam Quran. Allah berkhitab dengan ya ayyuhan nas seperti Qurtubi. Hadzal nida' li jam'in nas. Allah panggil seluruh manusia untuk ditantang. Kenapa? Karena Allah sendiri dalam ayat yang lain kata beliau dalam surah Al-Maidah 50, Allah Ta'ala berfirman, apa hukum al-jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mau kalian terapkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Mana hukum yang lebih baik? Tidak ada. Kalau ente mengatakan hukum baik mungkin, tapi hukum yang terbaik tidak ada. Maka beliau di sini mengatakan, ya ta'ajjabu alaina, sungguh heran kita. Wa innamal muslimuna, ketika orang muslim tidak senang dengan hukum Quran. Kalau orang kafir tidak senang dengan hukum Quran, wajar. Namanya kafir. Mereka ada penyakit hati, fi qulubihim maradun. Tapi kalau orang Islam yang tidak senang dengan hukum Quran, ini kurang ajar.